Presiden Prabowo harus berkaca dan evaluasi diri dengan demo besar-besaran yang menunjukkan kemarahan rakyat kepada pemerintah dan DPR. Jangan malah membela diri seperti menyalahkan pihak asing. Karena demo ini lebih soal masalah perut. Rakyat sekarang sangat susah, tapi para elit di pemerintah dan di DPR hidup enak, gaji tinggi dan tunjangan diperbanyak. Ini sangat timpang. Prabowo tidak sadar membuat jurang antara si kaya dan si miskin makin lebar. Salah satu persoalan juga karena presiden kurang mendengarkan aspirasi rakyat dan terlalu banyak percaya dengan mulut manis elit di lingkarannya yang hanya bermental asal bapak senang. Mahfud MD juga mengungkapkan salah satu problem karena pemerintah tak mau menerima masukan atau mungkin masukan itu tidak sampai ke presiden. Jadi intinya kebijakan yang dikeluarkan presiden sering tidak berdasar pada kebutuhan dan aspirasi rakyat. Contohnya soal korupsi, rakyat benci koruptor, tapi malah Prabowo memberikan pengampunan ke terpidana kasus korupsi. Padahal katanya anti korupsi. Soal RUU perampasan aset juga, menurut Mahfud MD, problemnya ada di ketua partai, seperti Megawati CS. Karena sejak zaman Jokowi diusulkan, tapi ditolak DPR dengan alasan harus lobby ke ketua partai dulu. Jokowi juga sudah berencana mengeluarkan Perpu, tapi terkesan dihambat partai politik. Nah sekarang Prabowo sangat kuat karena presiden yang sekaligus ketua partai. Koalisi di DPR juga sangat besar. Sekarang tidak ada lagi partai oposisi. Jadi tidak ada lagi alasan RUU perampasan aset terganjal. Karena terbukti RUU lain hanya dalam satu malam bisa disahkan DPR. Aspirasi masyarakat itu kan soal fasilitas DPR itu kan hanya salah satu pemicu. Banyak hal sebenarnya yang sekarang ini tertunda yang ketika masyarakat berteriak itu dibilang iya saja, dibilang terkadang malah diejek dengan dengan sikap yang seperti mau melucu tapi tidak lucu gitu. Nah, itu kan sering sekali terjadi begitu. Sehingga begini saya beritahu pada tanggal 29 Mei kemarin dan tanggal 27 Juli kemarin di Jogja, saya bertemu dengan para akademisi di Jogja. Kesimpulan begini, pemerintah ini tidak pernah mau mendengar masukan. Terkadang tidak ngerti gitu. Ada beberapa teman dari UGM itu sudah disampaikan resmi, iya tapi ternyata tidak ngerti karena tidak ada follow up-nya. Ternyata juga mungkin tidak sampai ke presiden gitu. Sehingga Pak Presiden tuh laporannya lalu masih mentah atau dibuat-buat, lalu umpan baliknya gitu atau follow up dari masukan-masukan itu tidak ada. Sehingga kami waktu itu ketika bertemu di rumah makan Sasanti dan di Hotel Ambarukmo yang kedua itu, ya sudahlah Pak gitu, sudah presiden dan pemerintah ini tidak usah kita beri masukan, nanti akan menghadapi masalah sendiri gitu. Seperti yang dulu itu ketika di bulan-bulan Juni gitu ya. Bulan Agustus tahun 2004 yang terjadi kerusuhan Garuda Biru itu kan kita sudah mengatakan sebelumnya kalau anda mumpung masih bisa silakan berbuat apapun, tapi suatu saat Anda akan mengalami menabrak batu sendiri. Nah, terjadilah peristiwa Agustus tanggal 21 itu. Yang sekarang ini kami juga di UGM kemarin, teman-teman UGM, saya tidak mengatasnamakan UGM karena semuanya di luar. Juga begitu Pak, kami sudah sampaikan masukan ke sini, ke menteri ini, tapi dari pemerintah tuh enggak ada, cuma ditampung dan seperti tidak ngerti. Ya sudah, kita bilang kita sudahlah, enggak usah terlalu banyak kritik, enggak perlu kita sekarang diskusi ilmiah aja untuk memberi kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, ini akan menghadapi akar terbentuk tembok sendiri. Nah, sekarang terjadi tembok itu tidak lama kan, dari bulan Mei, Juli, lalu ini Agustus terjadi. Kita sudah menduga karena terjadi akumulasi dalam banyak hal yang tidak ditanggapi dan itu menyebabkan semua elemen yang punya kepentingan itu berkumpul dalam satu gerakan. Lalu mungkin ada yang menunggangi. Nah, oleh sebab itu demokrasi itu harus memberi saluran yang proporsional terhadap setiap aspirasi itu. Bahwa ada penumpang gelap mungkin ya pasti ada lah. Tetapi yang sebagian besar itu organik. Kalau penumpang gelap itu ya gerakan sekecil apapun adalah yang berkepentingan. Nah, itu biasa aja. Ya, intinya yang Anda mau katakan ya jangan pemerintah ini jangan tone deaf gitu ya. Jangan tidak sedikit saja
aspirasi harus didengar begitu daripada menjadi bola salju nanti. Baik, Prof, saya ada yang menarik juga ini soal tuntutan massa atau publik soal RUU perampasan aset. Ini di periode Anda juga sempat dibahas pada saat Anda menjadi Menko Polhukam. Hingga saat ini belum juga disahkan. Dan ini bisa juga menjadi bola salju kembali jika memang tidak dibahas, karena kita tahu publik juga marah dengan RUU perampasan aset yang tidak kunjung disahkan ini dan akhirnya melakukan tindakan-tindakan anarkistis yang merugikan juga. Merugikan publik sendiri, mengklaim bahwa barang-barang ataupun harta yang bukan haknya itu diambil oleh publik ini ya. Bahasa halusnya seperti itu. Bagaimana Anda menilai RUU perampasan aset hingga saat ini belum disahkan juga, Prof? RUU perampasan aset itu adalah aspirasi yang paling kencang disuarakan oleh semua elemen pejuang-pejuang demokrasi. Nah, oleh sebab itu tadi sebelum ini saya bertemu dengan eksponen guru besar sebuah alumni organisasi organisasi siswa ini, alumninya. Itu begini, ketika kita mendengar Pak Prabowo sudah menyampaikan jalan keluar yang baik tadi, lalu harus diikuti dengan langkah-langkah yang cepat berikutnya. Apa itu? Satu, pengesahan rancangan undang-undang perampasan aset. Karena dulu undang-undang perampasan aset itu sudah lama di DPR dan sudah jadi dalam pembahasan di tingkat 1. Tinggal dibawa ke paripurna. Macet di sana, lalu Pak Jokowi kirim surat. Saya yang menyampaikan surat itu ke DPR bertanggal 5 Mei agar segera diundangkan, dituntaskan. Itu surat Pak Jokowi tanggal 5 Mei gitu. Terus macet lagi, nggak ada tanggapan. Pak Jokowi mengatakan, Pak Mahfud, saya mau mengundang pimpinan partai karena sebenarnya kuncinya kan pimpinan partai setuju di DPR itu akan relatif mudah gitu. Kalau pimpinan partai tidak setuju juga ya terpaksa saya nanti akan mengeluarkan Perpu. Ini kata Pak Jokowi waktu itu. Tapi terus ada agenda politik konstitusional, jadwal gitu. Lalu itu tertunda ya. Sampai akhirnya saya pergi dari sana sampai saya mengundur itu belum selesai. Tapi sekarang Pak Prabowo kan bisa melanjutkan itu. Kalau enggak, baik, buat Perpu, Pak Prabowo tuh sangat kuat sekarang. Kalau ada apapun diselesaikan dengan cepat, apalagi cuma kayak gini. Buat aja pasti bulan berikutnya sudah disetujui oleh DPR. Mudah-mudahan, amin. Sedangkan Pak Iya Subiakto mengingatkan Prabowo agar memahami persoalan sebenarnya. Karena masyarakat sangat marah. Masyarakat makin susah, diperlakukan tidak adil, mencari nafkah makin sulit, tapi Presiden seolah-olah tidak paham. Rekan-rekan sepemikiran, kita lanjut usaha kita, perjuangan kita yang sempat mengorbankan arwah dari Ananda Afan, sehingga kita berjuangnya tidak sia-sia gitu. Jadi jangan kita ketarik melebar kemana-mana gitu ya. Kita harus, yang saya ajak ngomong adalah rekan-rekan yang sepemikiran. Kalau yang di luar itu ya silakan berpikir sendiri saja kalau Anda tidak fokus terhadap perbaikan untuk negara kita ini gitu ya. Kita butuh memberi masukan untuk lembaga negara, DPR dan lembaga-lembaga terkait sampai kepada kabupaten. Karena kalau lepas APBD itu juga liar jadinya seperti sekarang ini gitu ya. Penegakan hukum kita lepas, sudah sekarang ini sudah carut marut. Jadi ketiadaan kepastian tentang hukum itu terasa di masyarakat ini. Belum lagi perilaku-perilaku pejabat seperti polisi dan sebagainya yang sangat menjijikkan itu. Kita tidak usah mengulang-ulang itu karena memang itu sudah terbudaya sedemikian dalam sehingga merubahnya itu butuh waktu yang lama dan mungkin harus dipotong satu generasi, saya tidak tahu lah ya. Tidak semua pejabat itu buruk juga, DPR itu tidak semuanya buruk juga. Cuma memang mereka agak bingung memilih antara mengeluarkan pendapat sedengan memasukkan pendapatan. Ini kan karena soal kerakusan dan kebutuhan gitu. Kebutuhan pasti tertutup kalau bicara kebutuhan, tapi karena kerakusan mereka yang luar biasa itu, ya itu tadi jadi nggak karu-karuan. Lihat saja rumahnya Saroni, Uya Kuya, Eko dan sebagainya. Ini kalau kita cuma mendapat gimmick saja,
Saroni dipecat, Eko Patrio dipecat, Deddy Sitorus dipecat, perjuangan ini mah nothing gitu. Itu mah cuma sampah-sampah saja gitu. Jadi esensi dari perjuangan itu harus bisa merubah yang fundamental gitu menurut saya. Fundamentalnya itu apa? Ya kita kasih masukan supaya ada perubahan terhadap kontrol, check and balance yang sekarang sudah tidak jalan yang dilakukan DPR karena mereka juga yang ngerampok tentang APBN itu kan. Jadi kita kasih masukan kepada mereka. Presiden kemarin telah memanggil apa ya, memanggil Panglima, memanggil Kapolri, memanggil pemimpin ormas yang 16 itu. Sebenarnya ya menurut saya soal anarkis satu hal, kita tidak setuju juga kalau semuanya dibakari seperti itu kan, jadi seperti liar gitu. Tapi ya yang harus dipahami oleh presiden dan pejabat-pejabat yang luar biasa ini bahwa itu terjadi karena ngempet kan, masyarakat ini kan ngempet, keadilan tidak dapat, makin sulit mencari nafkah, makin miskin dan sebagainya. Sehingga apa? Kalau kita bicara soal analoginya itu seperti pipa ya. Kalau ujungnya mengecil, terus tekanan energi masanya membesar, pecah di tengah, bos. Jadi itu yang harus dipahami. Jadi tidak bisa juga terus, oh ini harus ditindak, itu harus ditindak. Ya pemerintah sendiri, presiden sendiri membuat keputusan ya mencela-mencela gitu. Jadi bagaimana orang tidak geram kan gitu. Jadi percuma ormas keagamaan dipanggil itu nggak ada guna-gunanya. Mayoritas kita kan di sini Islam, saya juga Islam. MUI itu apa juga kerjanya sampai sekarang? Ngerusui saja kan begitu. Ini kalau menurut saya agama ini gagal tuh di Indonesia nih sebenarnya gitu. Kalau agamanya nggak gagal kan nggak kayak gini brutal umatnya gitu kan. Ini output dari orang beragama. 1,2 juta masjid di Indonesia, gereja dan sebagainya ini. Ini apa fungsinya? Kalau umatnya seperti ini, outputnya ya kan? Jadi orang yang liar seperti apa? Seperti makhluk lain di rimba raya sana kan. Nah, jadi saya pikir pemerintah ini yang pertama gagal mengelola fiskal. Karena mungkin waktu kampanye Pak Prabowo kemarin itu janji-janji seperti MBG dan sebagainya itu belum dihitung. Sebenarnya kan fiskal itu kan APBN ya, anggaran pendapatan belanja negara. Ada utang yang berjalan, penggantian presiden itu nggak bisa di-cut off, pasti terus. Pak Jokowi katanya hutang 8.000 triliun, bayar utangnya bekas SBY itu berapa? 3.000 triliun. Kalau Anda hitung-hitung secara waras, tidak secara marah dan benci kepada Pak Jokowi, Anda dapat angkanya itu. Pembangunan 4.000 triliun, kena COVID 1.200 triliun, bayar utang 3.000 triliun. Dan lain-lain itu surplus itu. Surplusnya dari mana ya? Dari pajak dapatnya. Selama 10 tahun dapat berapa uang pajak? Bu Sri Mulyani kan pegang angkanya. Jadi jangan marah-marah dulu. Nah, fiskal itu yang saya pikir tidak dihitung kemarin itu. Jadi begitu sekarang MBG kena 363 triliun, panik. Sampai minta ke Basnas. Sebenarnya kalau menurut saya, nggak usah malu Pak Prabowo dan timnya ini, kabinet merah putih kayak merah apa kayak situ. Review saja, kalau ini memang tidak mencukupi, ya dipotong saja programnya. Kan sudah saya katakan, mappingnya itu tidak jelas dari awal. Sebenarnya yang mau dikejar ini apa? Beresin stunting atau menyiapkan anak-anak masa depan. Kalau menyiapkan anak-anak masa depan, Anda harus fokus kepada ibu hamil. Bukan anak-anak yang kena stunting yang kemarin sudah seumur 10 tahun, itu percuma. Nah, kemarin ada narasi lagi katanya, oh, ini kan makan bergizi untuk orang yang kurang makan dan sebagainya. Kok lari kemana-mana narasinya? Jadi makin tidak jelas yang saya bilang itu, Pak Prabowo ini dibohongi terus gitu kan. Tapi tadi ada statement itu mungkin karena siapa yang bilang saya dibohongi? Ya Bapak pinter merasa tidak dibohongi. Tapi realitanya Anda kami lihat dibohongi gitu kan. Ya sudahlah. Kan kemarin saya tantang Pak Prabowo, kapan kami diundang untuk diskusi? Mari kita tukar pikiran. Kami mewakili rakyat, saya salah satunya. Ya Bapak jangan anggap remeh, karena apa? 2 hari, 3 hari ini, di YouTube saya, di TikTok saya itu, sudah ada 5 juta viewer. Itu 90% itu otaknya sudah mau meledak semua itu. Ini kondisi masyarakat, itu menggambarkan Pak, bahwa ambil sampling aja dari situ ya. Nah, terus kita sekarang bicara apa?
bicara APBN itu kan ada 4 poin yang saya pikir ya. Anggaran pendapatan belanja negara. Anggarannya itu kita dapat dari mana? Kita tahu lah, kita dapatnya dari pajak. Pajak itu apa? Pajak PPN, PPH, pajak ekspor import, ya. Terus apa lagi? Itu pajak. Belanja sudah jelas kemana-mana. Yang seperti kemarin ya, beban guru, beban itu kemarin banyak orang ngamuk. Itu, padahal ya itu memang yang beban memang polisi, TNI itu kan beban negara semua. Nah, dari 4 itu, saya pikir bisa difokus lagi. Seperti pendapatan pajak, jangan melulu difokus semua yang PPN saja gitu. Mineral itu saya hitung ada 8 jenis komoditi mineral termasuk CPO. Itu totalnya dari harga normal saja itu 11.200 triliun. Nah, kalau dari situ, kita bisa minta nggak kalau 5%? Kalau 10%, 1.200 miliar dolar. Artinya tadi harganya itu 11.200 miliar dolar. Kalau kita minta 10% itu sama dengan lebih kurang 1.200 miliar dolar. Itu sama dengan 1.800 triliun. Lebih kurang seperti itu. Kalau separuhnya 900 triliun. Nah, terus apa lagi? Pemborosan pengeluaran. Jangan asal-asalan gitu. Termasuk anggota DPR itu kalau menyerap 9 triliun per tahun dengan penghasilan satu orang rata-rata 1,3 miliar per bulan, itu kan pemborosan, itu kan bisa dikepras gitu kan. Apalagi belum lagi proyek fiktif dan sebagainya. Terus kemarin ada BUMN yang bocor 50 triliun karena merugi. Dari 1042 unit usaha itu ada 540-an yang merugi. Ya itu dikepras saja. Di situ ada 832.000 pegawai umpamanya. Ya tahun depan umpamanya direncanakan itu ditutup, kasih aja 50 triliun itu dibagi 532 pegawai itu dapat 60 juta satu orang. Habis itu kan udah selesai, tidak bocor lagi. Apalagi Pertamina kan sudah jelas, sudah berapa kali saya bicara Pertamina itu dibuatlah audit independen yang betul-betul bisa kredibel gitu. Nah, dari situ bisa dapat 1.000 triliun. Jadi sebenarnya masih banyak celah yang bisa dikerjakan, cuma kan nggak dilakukan. Ya, jadi kita dalam seminggu ini teriak sana teriak sini itu percuma. Jadi saran saya ini buat rekan-rekan seluruh Indonesia, buat komite independen. Namakan aja Serikat Transparansi Indonesia. Kita bentuk per kabupaten untuk dikasih ruang, minta ruang sama pemerintah bahwa kita bisa melihat anggaran APBD itu diletakkan di mana saja. Setelah itu nanti baru dibuat, di print out, di baliho, ditempel atau dipasang di setiap perapatan yang bisa dibaca orang. Tidak perlu detail sampai beli kue dimasukkan di situ, nggak usah. Ya simpul-simpul besarnya saja yang dimasukkan ke situ. Begitu juga DPR pusat, begitu juga semua departemen. Jadi Bu Sri Mulyani juga buat laporan akhir tahun itu dikorankan gitu. Jangan kita baca kadang-kadang nggak ketemu angkanya. Semua masing-masing saling menutupi untuk tidak keluar boroknya. Ya kita harus berubah lah. Kita tidak perlu saling menyalahkan terus-menerus. Kita berubah untuk kebaikan kita semua ya. Saya pikir segera aja. Jadi minta dibuat segera di per wilayah silakan, atau dibuat di pusat. Jadi Serikat Transparansi Indonesia itu segera diadakan untuk kita diskusikan dengan DPR, dengan pemerintah, agar kita bisa saling mengontrol, saling mengawasi. Tujuannya adalah untuk perbaikan Indonesia, bukan mencari kesalahan ya. Saya pikir itu, karena kalau tidak kita kayak gelut seperti ini terus-terusan, nggak ada untungnya. Bakar sana, bakar sini, yang dibakar itu aset negara semua kan gitu. Buat apa seperti itu? Belum lagi nanti ditunggangi orang dan sebagainya. Potensi untuk itu pasti ada gitu ya. Ya saya pikir itu sementara begitu. Jadi kita isi terus ini sampai kita mendapat satu solusi. Kita mau ngapain untuk negara kita ini ya? Karena ke depan ini kita butuh kelangsungan untuk anak-anak kita. Bagaimana kita bisa merawat Indonesia dengan yang sebenar-benarnya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya setuju dengan Pak Mahfud dan Pak Iya Subiakto. Demo anarkis tentu kita tentang bersama. Penyusup yang menunggangi demo itu harus ditangkap. Tapi juga pemerintah tidak boleh abai dengan esensi demo itu. Tuntutan-tuntutan rakyat itu harus dipenuhi. Pemerintah dan DPR harus berbenah. Jangan lagi tuli dan buta terhadap penderitaan dan aspirasi rakyat. Jangan lagi merendahkan rakyat, termasuk dengan mengumbar janji tapi tidak ditepati.
termasuk janji memenjarakan semua koruptor, tapi malah diampuni. Otak yang membuat RUU perampasan aset terhambat malah diberikan penghargaan. Katanya efisiensi, malah gaji dan tunjangan dinaikkan. Terima kasih. Salam kontra narasi.